Oke. Kode dari Koe ya. Ya. Oke. Oke. Ya, oke. Kembali lagi di IC sharing Zoom class part 2 ya, Ya, Bang. betul. Part 2. Eh, Zoom IC tanggal berapa? Tanggal 29 November. Jadi setelah kemarin kayaknya minggu lalu kita nggak ini ya Bang, nggak Zoom class ya. Iya. Jadi kita akan update kabar-kabar yang beredar gitu minggu-minggu lalu. Tadi udah banyak disampaikan ya oleh Bang Jai mengenai sentimen, mengenai global, terus ya saham-saham juga khususnya. Eh, Seperti biasa ya part 2 aku lebih bahas ke emitennya gitu. Jadi kita review lah, kita sharing emiten gitu. Betul. Tentunya disclaimer ya seperti biasa, ini bukan kayak ajakan jual beli. Kalaupun teman-teman misalkan tertarik terus ya mau beli juga, ya keputusannya ya ada di teman-teman. Artinya teman-teman harus benar-benar pertimbangkan lagi gitu ya, kira-kira beneran nggak nih mau beli sahamnya gitu. Karena ya kalau misalkan untung ya teman-teman yang untung kan ya, kita nggak kecipratan gitu kan. Iya, betul. Cuman kita ya berbagi sharing. Kalau misalkan rugi ya teman-teman juga yang bakal istilahnya mengalami kerugian gitu. Jadi ya memang benar-benar harus teman-teman putuskan lah sendiri gitu, teman-teman pertimbangkan gitu. Ya, oke, langsung ya. Eh, Kali ini kita akan bahas mengenai salah satu emiten. Ini MLIA ya, Mulia Industrindo Tbk. Kalau nggak salah sih dia sektor ini ya Bang, barang perindustrian ya. Iya. Ini kalau di lembar saham mungkin teman-teman bisa belajar lebih lanjut atau mungkin di website resminya gitu ya. Kurang lebih ya garis besarnya dia perusahaan yang bergerak di bidang ini nih, ada produksi kaca, terus botol kemasan, botol gelas gitulah, terus kaca otomotif juga gitu, kaca mobil. Nah, terus ya sektornya ini ya tadi barang perindustrian. Terus ini ada emiten sejenisnya. Nah, ini ada Arna yang sebenarnya kemarin aku mau bahas ini, cuman kelihatannya sih sekarang harganya masih kurang cocok, jadi kita skip dulu lah. Betul. Nah, ini pemegang sahamnya ya. Pemegang sahamnya itu dipegang oleh Eka Gunatama Mandiri 41%, terus masyarakat, artinya kita ada di sini 32%. Ya bisa dibilang cukup bagus lah. Nggak terlalu sedikit dan nggak terlalu mendominasi gitu. Nah, terus untuk produknya ini ya teman-teman. Keramik, lantai, ada berapa nih? 27%, terus botol dan gelas itu 72%. Nah, terus ini distribusinya gitu. Lokal sama ekspor. Nah, kurang lebih itu ya untuk gambaran umum ya mengenai sekilas perusahaannya itu seperti apa. Nah, kita akan lihat kinerjanya gitu di laporan keuangan terbaru. Nah, aku langsung ini ya, fokus ke profitabilitas perusahaan si Amelia aja ya. Eh, dari sisi ini ya, penjualan itu si MLIA di tahun 2022, khususnya kuartal 3 ya, sekarang kuartal terbaru itu penghasilan dia itu sekitar 3 ini berapa ya? Miliar ya. Ini ribuan berarti 3 triliun ya, Pak. Ditambah 0,3 ya. Ya sekitar 3 triliunan, 3 triliun 800. Jadi ada kenaikan ya sekitar, kalau dibandingkan tahun lalu di kuartal 3 juga ya sekitar 7
ratus miliaran nih. Jadi cukup lumayan gede. Nah, kemudian di laba kotornya ya, atau ya kalau teman-teman sering lihat indikatornya gap gross profit margin, tahun ini di kuartal 3 itu 1,4 triliun. Di tahun lalu kuartal 3 juga itu 1 triliun. Ya 100 miliar kurang dikit lah. Jadi ada kenaikan gitu. Mungkin kita ini ya hitung kali ya biar agak ada gambaran kenaikannya itu berapa persen gitu. Dari penjualan ya, penjualan itu di sekarang kan 3849. Kita kurangin aja 3190. Nah, ada kenaikan sekitar 600 miliar ya. Kalau misalnya 600 miliar ini kita bagi 3190 dikali 100. Nah, berarti ada kenaikan sekitar 20%. Dan ini untuk pendapatan ya kenaikan besar gitu. Kalau misalnya pendapatannya naik 20%, biasanya itu laba kotor naiknya lebih tinggi lagi. Terus laba bersihnya juga. Nah, coba kita hitung juga gitu ya untuk laba kotor dan laba bersihnya. Bisa Kak Lutfi? Ini tidak kelihatan ya. Halo, cek. 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 Halo. Halo. Halo? Mati lagi ya? Iya. Aduh. Oke. Boleh dilanjut aja. Lanjut. Iya, Mas. Posisinya, Bang. Di rumah? Posisi share screen masih. Belum. Hilang, hilang. Belum diulang. Hilang. Diulang berarti dari Share screen-nya? Share screen-nya hilang? recordingnya masih ya, recordingnya masih ya. Recordingnya masih. Oke. Sampai tadi Ya. perhitungan 600 miliaran. Ya. Ya. Oke, tadi dari penjualannya itu naik 20% ya dibandingkan tahun 2021. Sekarang kita coba hitung laba kotornya. Laba kotor yang sekarang itu kan 1T ya, 1,429. Kita kurangin yang 2021 kuartal 3 itu 1079. 079. Ini kenapa? Kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya? Sorry. Please move these windows from the share application. Kenapa itu? Apa itu? Bisa ya? Nggak muncul nih. Hitung di Google aja. Boleh. Coba ya, 1,9. Sorry guys, 1,9. Kita kurangin. 1079. Salah. 350-an ya. 350 kita bagi. Karena kan apa namanya? Kita pengen lihat ikan dari pas 2021 dibanding 2022 ya. Ya. Nah, kan 30%-an lah. Jadi tadi kan pendapatan itu naik 20%, terus laba kotor naik 30%. Nah, terus yang kita perhatikan lagi yang cukup penting itu laba bersihnya. Nah, laba bersih, sorry.
tahun berjalan. Nah, ini dia laba bersih periode berjalan ya. Yang sekarang itu yang 702 miliar. Jadi yang tahun lalu 2021 itu 429. Ya kurang lebih hampir 2 kali lipat lah. Hampir 2 kali lipat. Ya, hampir 2 kali lipat itu. Ya. Aja ya 702 dikurangi 429. Jadi berarti ini naik 63%. Ya, Lumayan. oke. Sangat. Berarti termasuknya gede banget gitu ya. Ya. 50% lebih. Penjualan tadi ya di kuartal 3 2021 itu naik 20%-an, terus laba kotornya 30%, terus laba bersihnya 60%. Kalau apa ya kita bandingkan gitu sama emiten-emiten yang lagi booming ya, batu bara ya bisa dibilang diam-diam gitu untuk sektor barang perindustrian ternyata juga menarik gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat kan rata-rata penggerak apa ya IHSG ya kan di tahun ini tuh salah satunya sektor energi karena memang secara apa namanya sentimen dari harga acuan terus apa namanya krisis dan sebagainya sektor energi ini banyak diuntungkan kan dan rata-rata ROE-nya itu ya rata-rata ya, banget gitu. Nah ternyata untuk sektor lain yang cukup menarik juga ya mungkin ini bisa kita pertimbangkan gitu saham-saham yang bergerak di bidang penunjang industri ya. Nah jadi itu ya dari segi profitabilitas tadi kita bisa lihat kenaikannya cukup signifikan gitu dari pendapatan 30 terus 20 terus laba kotor 30 dan laba bersihnya 60%. Gitu. Nah kemudian setelah kita tahu gitu ya kinerja perusahaannya itu seperti apa, tentunya ada hal lagi yang harus kita perhatikan yaitu valuasi ya, Bang. Karena ya sebagus apapun perusahaan kalau misalnya kita belinya di harga yang ya bisa dibilang mahal ya, ya potensi kita buat untung tentunya jadi lebih kecil gitu. Bahkan lebih besar mungkin kita bisa malah mengalami kerugian gitu kalau misalnya belinya terlalu di atas harga wajarnya, terlalu mahal lah gitu. Ya. Nah ini untuk grafik harga saham dari MLIA dalam 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir. Jadi ya cukup mengalami kenaikan nih dari tahun 2021 gitu. Nah biasanya kita cari tahu ya kira-kira kenapa gitu di tahun 2021 dia mulai rally naik gitu. Nah kalau kita lihat di case statistiknya itu di tahun 2021 dia memang pendapatannya mulai naik gitu. Baik di kuartal 1, 2, 3, dan 4. Nah, di tahun 2020 ya, dan sebelumnya itu rata-rata memang MLIA itu cenderung apa ya, pergerakannya itu nggak stabil gitu. Kadang untung, kadang rugi gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di apa ya kinerja sebelum-sebelumnya di data Stockbit sebenarnya cukup lengkap sih. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat yang simple gitu ya, nggak pengen ribet nyari-nyari laporan keuangan satu persatu gitu. Nah di sini ini teman-teman bisa lihat data ya ROE, PBV dan sebagainya. Tapi kita lihat ROE-nya ya. Nah, ROE ini dari 2021 ya. Tahun 2021 ke belakang nih. Di 2021 dia memang ROE-nya mencatatkan kinerja bisa dibilang terbaiknya nih di 18% gitu.
Nah, kemudian di 2020 ini zamannya COVID, dia 2%, terus 5%, terus 2018 8%. Ya intinya sih, ini bahkan ada yang minus nih, minus 13%. Di bawah 5 lah, di bawah 5. Bagus-bagusnya itu dia 8% ROE-nya. Nah, kemudian di tahun 2021 tiba-tiba itu ada lompatan lah kinerja. Dia tiba-tiba 18%. Ya bisa dibilang 2 kali lipat kinerja terbaiknya di masa-masa lalunya gitu. Nah, makanya kemungkinan gitu ya di 2021 ini harganya mulai rally naik ya karena itu tadi apa namanya lompatan kinerja ya. Bisa Nah, jadi. ini kan 2021 gitu. Ya, 2021 kan. Terus ya sampai sekarang masih berlanjut naik. Di 2021 ini harganya sekitar mungkin 100 ke atas. Nah, sekarang udah 555 ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang tegang gitu ya. Untungnya udah 5 kali lipat ya Bang, 500%-an. Nah, itu masa lalu gitu kan. Tapi kita nggak bisa istilahnya berharap mengulang kejadian itu. Terus gimana kalau sekarang gitu kan. Nah, kalau aku pribadi sih cukup melihat Amelia ini menarik ya, karena tadi pertama dari kinerjanya masih mengalami kenaikan gitu dibandingkan tahun 2021. Bahkan kenaikannya ini ya hampir mungkin 2 kali lipatnya nih. IPS-nya kan di di 2021 ini kan 647 ya, di setahun kan. Nah, terus di 2022 ini kemungkinan di 936, hampir 1000 lah. Ya, kalau dibulatin ya anggap aja 1000 ya mungkin ya naik sekitar 40%-an lah. Jadi masih ada potensi buat melanjutkan rally kenaikan sih. Apalagi kalau kita lihat potensi ROE ya. ROE terbaik dia kan tahun ini, di tahun 2021 gitu kan, di 18%. Nah, untuk tahun ini kemungkinan itu di sekitar 22%-an gitu. Jadi masih naik, artinya masih ada potensi buat naik lagi harganya. Karena kan secara otomatis kalau ROE naik, artinya kan laba dia itu apa ya lebih tinggi gitu kan. Laba lebih tinggi biasanya nanti diakumulasikan ke ekuitas, terus ya akhirnya PBV-nya book value-nya bakal naik. Nah, Iya. nanti PBV-nya juga bakal naik dan dasarnya juga bakal naik gitu. Nah, itu secara ROE ya, dia potensi 22, artinya masih bakal naik lagi gitu. Nah, kemudian yang menurut aku cukup menarik lagi itu dari PBV-nya gitu. Dia PBV-nya itu masih sekitar mana ya? 0,8 kalau nggak salah. 0,8 dari 500 berarti sekitar 800-an ya atau Berapa ya 700-an Bang? ya? 800 700 ya. Book value-nya berarti ya. Itu 602 bukan itu. Iya 621 itu. Sorry. PS mana sih book value guys? Oh Tadi ini nih, sorry. nah 0,8. 600 Nah, ternyata artinya 612. kalau misalkan ya anggaplah harga Amelia ini 1000 gitu ya. Nah, sekarang harganya itu masih di 800 gitu. 8 ya 900 lah. 900. Jadi masih ada gap gitu ya dari harga wajar, harga book value-nya gitu. Nah, ini masih bisa dibilang menurut aku sih ya murah lah secara PBV di bawah 1. Dan kadang kan apa ya, harga murah itu sebenarnya nggak bisa kita nilai hanya PBV di bawah 1. Ada juga perusahaan-perusahaan yang kita nggak bisa nilai pakai PBV di bawah 1 gitu, kayak perusahaan yang gede dan apa ya, ya udah punya produk yang istilahnya susah disaingi lah. Nah, tapi kalau ngelihat kinerjanya pun sih menurut aku ini masih cukup murah sih, karena ya tadi di tahun-tahun sebelumnya itu si MLIA cenderung pergerakannya ya kinerjanya itu nggak stabil gitu. Jadi kadang-kadang untung gitu, kadang-kadang rugi, terus ROE-nya sendiri ya teman.
teman tadi bisa lihat ya rata-rata ya paling bagusnya sih di 8 sampai 9% gitu. Dan lain-lainnya itu ya nih ada yang minus 39 terus 2 gitu. Enggak, itu mengakibatkan ya PBV-nya memang di bawah mana sih? Di bawah 1 sih. Nggak pernah dihargai 1. Jadi aku sebenarnya cukup masih optimis sih gitu kan Optimis ya. untuk si Melia ini uh, apa ya berdasarkan teori sih, berdasarkan teori tentang growth gitu ya. Oh, PBV ROI 1 itu biasanya wajarnya dihargai PBV 1 gitu. Terus OE 2 20% sorry, 10% dihargai 1 PBV-nya, 20% itu dihargai 2 gitu. Terus 30% dihargai 3 gitu. Tapi ini untuk perusahaan-perusahaan yang istilahnya bisa kita hitung ya nilai value-nya depan gitu, yang artinya stabil kayak misal contoh ya kalau sekarang bank-bank besar kayak Bank BRI, terus ya ASI ya termasuk ya perusahaan-perusahaan yang istilahnya kenaikan per tahunnya itu bisa dibilang cenderung konsisten gitu. Jadi kita bisa kurang lebih menebak rata-rata kenaikan per tahunnya gitu. Ya, 10 menit lah. Nah, menurut aku sih untuk RIA ini walaupun sebelumnya ini cenderung nggak stabil gitu ya, tapi di 2021 ke 2022 ini ya bisa dibilang udah mulai lebih jelas gitulah pergerakannya gitu, mengalami kenaikan gitu. Lebih stabil begitu ya. Dan apa ya yang menarik lagi itu kalau dari sisi chartnya sih, chartnya itu dia belum naik sih, dia belum naik yang istilahnya belum apa ya, belum rally lah ya bang, belum breakout gitu, dia masih cenderung sideways gitu. Nah ini potensi buat kita buat ngumpulin barang gitu kalau misalnya teman-teman mau buy gitu kan, Ya ini waktu yang tepat gitu ya mumpung sebenarnya belum ya. jalan gitu. Ya. Kadang ada orang yang salah Betul tiba-tiba sekali ya. sudah jalan dia ikut begitu ya. Resikonya tinggi ya. Ya seperti Ya, halnya naik ketika ada naik angkot gitu ya. Angkotnya sudah jalan, kita naik itu kan berbahaya ya. Harusnya angkotnya pasti berhenti, nah kita betul mulai ya. masuk. Takut jatuh ya bang. Iya, Nah, tadi maksudnya kayak gini. Ya, ya silakan. suaranya putus-putus coba. Oh iya, jelas kok dari sini. Iya, oke. Oke. Sorry guys, suaranya agak putus-putus. Nah, ini Arna ya yang sebenarnya kita juga pengen bahas dan ya cukup menarik. Ya mungkin bisa dibilang juga hampir sama ya subsektor usahanya sama MLIA tadi. Cuman ya bedanya si Arna ini lebih ke keramik gitu, khusus ke keramik. Nah, kemarin tuh sempat kita bahas, nah tapi karena harganya ini udah mulai rally naik gitu, jadi menurut aku ya kita skip dulu gitu. Nah ini mungkin bisa jadi contoh kalau untuk harga seperti apa pergerakan seperti Arna ini, kenapa ini juga menjadi alasan belum kita bahas karena dia sudah keburu naik gitu. Jadi Iya, betul. ya mungkin kita akan tunggu, bersabar dulu gitu ya, biar harganya agak cenderung turun atau cenderung sideways baru kita mungkin nanti bahas terus ya pertimbangan lagi kira-kira untuk di harga si Arna ini masih worth it nggak buat masuk gitu. Betul. Ini kembali ke MLIA. Kurang lebih sih kayak gitu. Bang, mungkin aku akan apa ya simpulin sekilas ya untuk dari kinerjanya gitu. Aku kan cuma bahas profitabilitasnya, tapi kalau misalnya dari sisi aset terus ekuitas terus utang dan sebagainya, aku pribadi sih aku udah maksudnya aku udah ngulik ya, aku udah lihat dan menurut aku
ya worth it gitu, masih worth it karena labanya juga naik sih. Dari kasnya pun juga masih aman, terus utang-utangnya juga cenderung aman gitu. Biar mempersingkat juga, kalau misalnya mungkin teman-teman tertarik, teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi tadi growth ya, dia bisa dibilang perusahaan yang growth minimal ya dari tahun 2021 kemarin gitu. Terus ada kenaikan ROE juga dari 18 terus di potensi 2022 ini di 22%-an gitu. Jadi masih ada gap buat naik. Terus yang menarik juga dari sisi PBV-nya itu masih di bawah 1 gitu. Masih ya cukup wajar, cenderung murah lah. Masih menarik. Seperti itu. Aku juga kemarin sebenarnya udah masuk sih di Amelia ini Bang. Cuman aku ya masih dikit lah. Masih masuk sedikit. Karena duitnya sedikit sih. Ya. Aku di sekitar berapa ya kemarin, average di 540-an lah Pak. Ya, ya. Kayaknya aku masuk minggu lalu di average sekitar 540-an kalau nggak salah ya. Minggu Bagus ini ya. ya udah naik berapa tik. Gue juga nggak terlalu ini sih melihat-lihat gitu. Nah itu untuk review MLIA ya. Mungkin ada ini Bang, apa tambahan dari Bang Jai mengenai MLIA boleh? Mungkin singkat ya, waktunya tinggal segini. Mungkin singkat terkait dengan MLIA. Kalau dari mendengar pembahasan dari Bang Lutfi, Bang Retail Saham ini, kalau menurut saya sangat menarik ya. Masih sangat menarik, namun perlu kita ketahui bahwasanya tadi pembahasan tadi itu membahas terkait dengan eh, laporan keuangan ya, berdasarkan laporan keuangan. Sehingga ada hal yang perlu kita pantau dalam mungkin tiap tiap kuartalnya, itu juga salah satu yang mempengaruhi kita nanti bahwasanya kapan kita jual atau baguskah kita hold atau masih bagus untuk kita mulai cicil beli lagi begitu. Tentunya itu menjadi pertimbangan kalau bagi teman-teman yang berminat gitu ya di saham Emlia ini. Tapi kalau melihat dari pembahasan dari Bang Lutfi, menurut saya masih sangat menarik sekali dengan melihat bisnisnya, karena ini kan bisnis kaca ya. Kalau kita lihat di kalau kita lihat di apa villa-villa banyak sekali kaca-kaca ya. Yang sekarang banyak sekali rumah cuma dikesampingkan dengan kaca. Kemudian pakai ya sudah temboknya dijarangin, pakai kaca. Tentunya itu akan menjadi hal yang mendukung buat Emilia ini. Apalagi Emilia ini kan sudah dilihat track recordnya sudah dari beberapa tahun yang lalu ya. Artinya perusahaan ini sudah terpercaya dan sudah berjalan cukup lama sehingga sangat meyakinkan kalau untuk berinvestasi di situ. Tapi hal yang perlu dipertimbangkan bahwasanya ini tadi pembahasan tadi adalah berdasarkan laporan keuangan sehingga perlu kita sadari bahwasanya ketika kita mau jual ataupun mau hold juga berdasarkan dengan itu. Dan tentunya insya Allah karena ini masuk dalam portofolio IC Club, tentunya juga kita akan bahas dalam sesi Zoom class di kemudian hari begitu. Itu aja, Coach Lutfi. 2 menit terakhir, silakan. Oke. Ya, oke. Thank you ya Bang tambahannya. Iya bener banget. Karena ini cenderung buat apa ya, investasi bisa dibilang jangka panjang ya. Jadi karena kita berdasarkan laporan keuangan, artinya ya kita harus pantau terus gitu perkembangannya melalui
penerbitan laporan keuangan terbarunya nanti gitu di kuartal 4 terus di 2003 yang akan datang gitu ya. Selama kalau misalkan masih on track gitu ya secara laba terus kenaikannya gitu ya, otomatis masih berpotensi buat kita hold gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Bang. Iya. Untuk review dan sharing mengenai emiten di part 2 Zoom IC Club kali ini, ya semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita share-share gitu kan. Ya, seperti itu saja. Semoga sehat selalu, sehat jasmani dan rohani, dan sehat portofolio. Ya, thank Siap. you, Bang Jai. Terima kasih, Coach Lutfi, Bang Retail Saham. Saya tutup ya. Oke. Terima kasih, Sobat Oke. Investor semua.